Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Kita semuanya hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah dalam hati kita sehingga kita semua dapat hadir di masjid dalam rangka melaksanakan sholat Isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan alhamdulillah hari ini, malam ini kita semuanya bersama-sama akan memperingati Nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Takmil Masjid yang alhamdulillah ketua kita saat ini masih berlibur ataupun bersilaturahmi dengan keluarganya di Malang, dan insya Allah mudah-mudahan nanti pada Lebaran kembali ke Bandar Lampung. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah malam Nuzul Quran. Di beberapa masjid di Bandar Lampung hampir serentak dilaksanakan pada malam hari ini, tapi ada yang melaksanakan juga pada malam 17 Ramadan. Jadi kemarin malam sudah mulai, dan terima kasih juga kepada Al-Mukarram adinda saya Ustadz Yusuf yang sudah hadir ke masjid kita ini, akan memberikan tausiah tentang makna dan hikmah yang ada di balik peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes amat ini. Belum pada ngopi bapak-bapak ya. Semangat Ibu, jawab salamnya insya Allah ya. Kita termasuk hamba yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong ya. Semangat. Biar tua semangat muda insyaallah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wasil lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Muhammadin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ridhoka wa ma'rifatak. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan, al-ayah aytamimil ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa inna lahu syafi'an yaumal qiyamah li ashabihi.
Wa qala ulama man qara'al Qur'an wa adda hurufah imanan wa ihtisaban u'tiya lahu bi kulli harfin minal huril ain fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para guru-guru, para asatid, para tokoh masyarakat, Tamir Masjid, ketua, dan seluruh staf-staf masjid, yaitu Masjid Nurul Iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul, bermuajahah di dalam rangka melaksanakan ibadah, terutama ibadah taraweh, ibadah sholat, mulai dari isya sampai taraweh dan witir, yang alhamdulillah pada malam ini adalah malam yang ke-7, 17 Ramadan, berarti kita sudah melaksanakan puasa itu 16 hari. Dan insya Allah besok 17 ya. Oh, ini malam ke-17, 18. Jadi insya Allah alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa itu 17 hari. Mohon maaf saya nggak ngitung. Karena kalau bulan puasa itu kadang hari juga lupa, Bu. Ya. Lupa. Ingatnya lebaran terus kadang-kadang. Ya, ngitung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa dicatat amaliyah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan senantiasa kita ke depan terus sampai akhir Ramadan pun kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama melaksanakan ibadah, terutama ibadah puasa dan sholat dan dzikir baca Quran di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan satu kenikmatan yang besar yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena saya perhatikan dari awal Ramadan, di mana setiap masjid, setiap musolah pasti penuh jamaahnya. Tapi ketika di akhir, masuk sepertiga akhir Ramadan, maka masjid menjadi maju ke depan. Bukan di kota saja, bukan di kampung saja, di kota semua ya saya perhatikan, karena ini adalah merupakan satu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebentar lagi mau meninggalkan Ramadan. Karena ketika ditinggalkan Ramadan, seluruh makhluk Allah yang ada di langit, malaikat, dan semua pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan akan menangis ketika ditinggalkan Ramadan. Tapi ketika kita manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditinggalkan Ramadan banyak yang tertawa, banyak senang. Nah, ini yang perlu kita tafakuri. Nah, pada malam ini kita memperingati nuzulul Quran, di mana nuzulul Quran itu adalah waktu yang sangat bersejarah. Diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup kita. Bahagia dan tidaknya manusia itu tergantung yaitu Al-Quran yang kita anut. Jika kita ingin bahagia fi dunya wal akhirah, maka ikutilah Al-Quran. Di mana diturunkannya Al-Quran itu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah secara jumlatan wahidah,
secara sekaligus Allah turunkan, yang jumlah bilangan suratnya itu sama. Jumlah bilangan suratnya 114 surat. Jumlah jumlah huruf Al-Quran itu ada 1.025.000 huruf. Jumlah kalimat Al-Quran itu ada 77.450 kalimat. Dan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Sama seperti Al-Quran yang kita baca di dunia, mulai dari surat Al-Fatihah sampai akhir, yaitu surat An-Nas. Itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah Allah turunkan secara tadriz pada tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan inilah Allah turunkan dari Baitul Izzah, yaitu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaraan malaikat Jibril. Di mana sudah pasti tempat yang Allah turunkan, waktu yang Allah turunkan ini adalah menjadi mulia. Karena dia bergantung kepada yang mulia, yaitu Al-Quran, maka semuanya akan menjadi mulia. Pada malam ini adalah merupakan malam yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. Maka insya Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kalau kita muliakan Al-Quran, kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menyikapi tentang Al-Quran, karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa inna lahu syafi'an yaumal qiyamah, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadikan syafaat. Syafaat itu adalah pembelaan nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ketika kita sedang berkumpul di alam mahsyar dengan berbagai macam siksaan yang Allah berikan kepada manusia, di mana alam mahsyar itu adalah ardun bayda'a la iwajan wala amtan, tempat yang lurus, tempat yang lapang, tidak ada lembah dan tidak ada bukit, berkumpulnya semua manusia di situ. Matahari satu tombak tingginya. Nah, bagaimana yang kita rasakan? Cuman Al-Quran yang memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Maka siapakah yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah? Di mana Al-Quran memberikan gambaran kepada kita, memberikan ajaran kepada kita bahwa manusia itu akan terbagi menjadi 4 bagian. Wa minhum sabiqum bil khairat. Yang pertama adalah orang yang cinta tentang Al-Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran dan memahami makna Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran, itu satu golongan. Wa minhum mutawasitun, yang kedua adalah golongan yang bisa membaca Al-Quran, terkadang bisa mengamalkan, terkadang tidak bisa mengamalkan. Wa minhum man zalama nafsah, dan yang golongan yang ketiga adalah orang yang bisa membaca Al-Quran tapi tidak bisa mengamalkannya. Dan yang keempat, wa minhum man kafara minhu, adalah orang yang kufur tentang Al-Quran. Mari kita kaji siapakah sabiqum bil khairat, golongan yang cinta tentang Al-Quran. Tanda orang yang cinta kepada Al-Quran adalah man ahabba syai'an aksara zikruh. Orang yang cinta kepada Al-Quran adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Di mana ketika kita baca Al-Quran, disitulah Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan yaitu obat untuk kita semua. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Allah turunkan yaitu obat dan rahmat ketika dibacakan Al-Quran.
rumah kita dibacakan Al-Quran, insya Allah rumah kita akan tenang, damai, tentram. Rumah tangga pun kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah ketika kita bacakan Al-Quran di rumah kita. Tapi bukan saja kita bisa membaca Al-Quran, kita harus belajar dan memahami Al-Quran. Apa yang kita baca? Maka kita harus paham bukan saja makna yang ada di dalam Al-Quran, tapi makna pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Al-Quran. Maka untuk bisa memahami Al-Quran, kita membutuhkan yaitu berbagai waktu yang sangat lama. Dan butuh kita yaitu kajian-kajian ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu alat, ilmu sorof, ilmu yang lainnya pun, ilmu balaghah untuk atau memahami makna daripada Al-Quran. Karena tidak akan bisa kita menerjemahkan Al-Quran, memahami Al-Quran tanpa yaitu memakai ilmu-ilmu yang sudah diatur di dalam Al-Quran. Contoh ibu begini. Man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Mangkana maridon, siapa saja yang sakit, aw ala safarin, atau di perjalanan, fa'iddatum min ayamin ukhor, maka dia boleh berbuka puasa dan kemudian nanti mengqadanya di bulan yang ke depan atau di bulan Syawal. Nah, yang bisa mengartikan Al-Quran ini adalah yaitu hadis dan para ulama. Maka tidak bisa kita menerjemahkan Al-Quran dengan roy sendiri, dengan akal sendiri. Karena kalau kita menerjemahkan Al-Quran dengan akal sendiri, kata Nabi, man pasarul Qur'an nabi ra'yih falyatabawa maq'adahu finnar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran, mengartikan Al-Quran dengan roy sendiri tanpa ijtihad ulama, falyatabawa maq'adahu finnar, maka tempatnya dia akan masuk ke dalam neraka. Maka perlu kita belajar tentang Al-Quran, ya. Apalagi di sini ada ta'lim mengkaji tentang rub'ul ibadah kepada Allah, kita kaji fikihnya, kita kaji tasawufnya, ya, sesuai dengan kajian-kajian kitab yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu makna dalam Al-Quran. Sebetulnya yang kita kaji itu adalah makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau kita maknai secara majazi, mangkana maridon, kita sakit. Kalau kita sakit, boleh kita berbuka puasa. Nah, di situ dijelaskan sakit yang seperti apa. Maka ulama menggambarkan sakit yang tidak kita bisa kuat melaksanakan ibadah puasa. Kalau sakitnya cuma gatel doang mah, ya masa nggak puasa? Kenapa ibu nggak puasa? Sakit kenapa? Sakit gatel. Maka di sini ulama menerangkan sakit yang memang kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Atau di perjalanan yang seperti apakah yang boleh kita berbuka puasa? Perjalanan yang melelahkan, ya, yang marhalah sampai dua marhalah atau 80 kilo, atau kalau jalan kaki 1 hari 1 malam jalan kaki dan kita melelahkan di perjalanan, boleh kita berbuka puasa. Dan boleh kita nanti untuk mengqadanya di bulan Syawal. Yang seperti ini maka diterangkanlah oleh ulama. Makanya kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran, mengartikan Al-Quran dengan roy sendiri, dengan akal sendiri, maka awas, tempatnya, kata Nabi, yaitu di neraka. Walaupun dia fasih membaca Al-Quran, tapi kalau dia menerjemahkan sendiri tanpa ijtihad ulama, hati-hati, dia akan menjadi orang yang sesat, bahkan dzulun muzilun, sesat dan akan bisa menyesatkan. Nah, ini makna di dalam Al-Quran. Maka perlu kita untuk belajar, ya. Insya Allah ya, kalau di sini jamaah maya tidak lepas dari belajar, terus belajar. Sampai kapan kita belajar? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke liang lahat, terus belajar, ya. Karena saya pun terus masih belajar, Pak, Bu, ya. Apalagi di bulan Ramadan ini anak-anak kegiatan full dari ba'da taraweh sampai jam 2 malam, ya, ngajinya anak-anak. Makanya ada yang sambil tidur biarin,
tidurnya orang yang ngaji ibadah, biarin aja. Nggak saya bangunin ya. Tuh, tidurnya orang yang puasa, ya kalau siang pada tidur sambil ngaji, ya rebahan. Nggak apa-apa, biarin ya. Yang penting jangan gurunya yang tidur. Kalau gurunya tidur ya udah. Lewat ngajinya gitu. Nah ini makna adalah makna daripada orang yang cinta kepada Al-Quran, dia membaca Al-Quran dan dia bisa memahami Al-Quran, terus belajar Al-Quran dan dia bisa mengamalkan. Walaupun tidak 100% dia amalkan yang dia pahami, tapi dia mau melaksanakan, mau mengamalkan Al-Quran dengan betul. Ya, sampai betul-betul dia fasih dan bisa mengamal Al-Quran dan ikhlas di dalam mengamalkannya. Ini yang akan sampai kepada Allah, sabiqum bil khairat. Golongan inilah yang betul-betul fa innalahu syafi'an yaumal qiyamah. Golongan inilah yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Ya. Bahkan Al-Quran menjadi fid dunya qarinan, teman dia di dunia ketika dia sedang susah, sedang sedih, sedang gundah gulana, baca Al-Quran. Ya. Karena ketika membaca Al-Quran itu akan menjadi obat hati. Apalagi kita bisa mengartikan makna di dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran ya, sedang sedih, sedang susah. Kita baca ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihas abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yasluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dia menangis. Menangis, kenapa menangis? Karena faham apa yang dia baca Al-Quran. Karena nanti di hari kiamat, makna yang dia baca itu adalah ketika kita di hari kiamat. Manusia dikumpulkan, digolong-golongkan, ada golongan mukmin, ada golongan munafik, ada golongan kafirin. Ketika golongan kafirin yang dipimpin oleh Fir'aun dan Abu Jahal, dia digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila jahannam zumara, menuju neraka jahanam. Bahkan digiringnya orang-orang kafir itu, ada yang diseret oleh malaikat Jabaniyah, ada yang ditendang oleh malaikat Jabaniyah, bahkan dia berjalan dengan mukanya darah bercucuran. Nah itu adalah orang-orang yang kafir yang tidak, yaitu mengimani kepada Allah dan kepada Al-Quran. Itu adalah golongan wa minhum man kafaro minhu, dan itu adalah golongan orang yang kufur tentang Al-Quran. Wasiqal ladzina kafaru. Kita baca Al-Quran maka kita menangis, ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari sifat kekufuran ya Allah. Dia berdoa, dia menangis. Ketika dibacakan Al-Quran ini adalah Al-Quran menjadikan obat wasyifa warahmah dan merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan malam ini insya Allah ya, mari kita belajar mencintai Al-Quran. Belajar mencintai Al-Quran dengan apa? Dengan belajar kita membaca Al-Quran. Ya bukan di masjid saja, di rumah ibu ya. Setelah nih pulang dari sini sebelum tidur pegang Al-Quran. Ya minimal sebelum tidur itu baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Bahkan dalam satu hari, dalam satu malam, Rasul berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, kamu jangan tidur denganku kalau kamu belum bisa menghatamkan Al-Quran. Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, bagaimana saya bisa menghatamkan Al-Quran ya Rasul? Kata Rasul, baca saja surat Al-Ikhlas 3 kali, sama pahalanya menghatamkan Al-Quran. Tuh, makanya ibu kalau susah ya, mau baca Al-Quran juga nggak bisa, kadang-kadang udah baca saja surat Al-Ikhlas 3 kali, mau tidur, sama pahalanya menghatamkan Al-Quran. Apalagi sampai kita bisa membaca Al-Quran sebelum tidur, baca Al-Quran ya, bandungi sama suami kita ya sebelum tidur ya, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tidur kita. Maka tolong benarkan Al-Quran yang saya baca, istrinya yang membaca, suaminya yang menyimak.
Itu namanya bandungan kalau dalam bahasa pesantren. Istri yang baca, suami yang nyimak. Istri mau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba. Suaminya mengorok tidur. Pak, bangun sahur. Subhanallah ya. Tuh, saking capeknya ya suami, subhanallah. Lelah, insya Allah lelah kita, capek kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini, nggak usah lama-lama ya, insya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita pada bulan ini, yuk ke depannya kita lebih semangat lagi. Anggap kita tidak akan menemukan Ramadan lagi. Anggap nanti ke depan kita tidak akan menemukan Ramadan lagi. Kapanlah kalau bukan sekarang kita yaitu memberikan semangat pada diri kita untuk ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi anggap saja untuk semangat kita. Yuk, walaupun taraweh cuma 5 baris, 3 baris, ya insya Allah inilah hacuan kita, semangat kita. Anggap saja nanti ke depan kita tidak menemukan Ramadan lagi. Ya harapan mah ingin ketemu Ramadan lagi. Tapi anggap saja besok kita nggak ketemu Ramadan lagi. Ya. Yuk kita berbahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjalan, berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup kita, jadikanlah Al-Quran sebagai acuan hidup kita. Insya Allah orang yang memegang Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi manusia yang sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu hadirin, para jamaah yang saya cintai, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan saya sebagai manusia ya, mungkin di dalam perkataan ucapan yang saya sampaikan mungkin banyak sekali kekurangan, kehilafan, kealfaan ya, mengingat kita sekitar berapa hari lagi untuk Idul Fitri ya. Saya khawatir takut nggak ketemu sama ibu-ibu ya, sama bapak-bapak. Minta doanya mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, panjang umur. Dan apabila saya punya dosa baik yang terasa maupun tidak terasa, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, senantiasa kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikrami ta'ala dinil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sabi sayyidina rasulillahi azmain. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu wa lakal hamdu idza radita ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajas wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'as wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayas min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al dina Muhammadin wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruk'ana ruk'al mutadarrin wa sujudana sujudal mutawaddi'in wa saumana saumal maqbulin wa zakatana zakatal musakin wal mutatahhirin wa amalana amal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mauta syuhada wa hsyurna ghadan bi zumratil awliya wa dakhilnal jannata mal anbiya'i wal mursalin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ya Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jamil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah daum ya subhanakallahumma tahiyatum biassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.